Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dari kelas Tadris IPA C semester 3 dengan NIM 207190078. Dalam video kali ini saya akan mempraktikkan mengenai praktek pembelajaran menggunakan metode modul. Jadi modul itu adalah suatu bahan ajar yang memuat materi yang disusun secara sistematis, kemudian menarik, yang mencakup metode, materi, dan evaluasi. Langsung saja untuk prakteknya, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Sehat semua kan? Oke, pada pagi hari ini sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada hari ini siapakah yang izin atau tidak masuk? Masuk semua. Kalau gitu kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Sebelumnya semua sudah mendapatkan modul kan? Kalau sudah, kita buka modul halaman 10. Untuk pertumbuhan dan perkembangan, yang pertama definisinya terlebih dahulu. Untuk definisi dari pertumbuhan yaitu proses kenaikan volume yang bersifat irreversible. Apa sih irreversible itu? Nah, irreversible itu berarti tidak dapat kembali. Nah, jadi pertumbuhan ini yaitu proses kenaikan volume yang bersifat tidak dapat kembali, atau kalau sudah tumbuh ya udah tumbuh aja, nggak bisa kembali lagi ke ukuran yang kecil, karena adanya daya penambahan substansi, termasuk di dalamnya adalah perubahan bentuk dan pertambahan volume tersebut. Sedangkan untuk definisi dari perkembangan sendiri adalah proses menuju kedewasaan pada makhluk hidup. Nah, proses perkembangan bersifat kualitatif, artinya tidak dapat dinyatakan dalam ukuran jumlah, panjang, tinggi, maupun berat. Dalam bab kali ini, pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor luar atau faktor eksternal, dan faktor internal atau faktor dari dalam. Untuk yang pertama yaitu faktor dari luar atau faktor eksternal. Nah, faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yaitu yang pertama ada air dan mineral. Kenapa air dan mineral dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Karena pada tumbuhan atau pada seluruh makhluk hidup memerlukan air dan mineral untuk menunjang proses pertumbuhan dan perkembangan mereka. Yang kedua yaitu kelembapan. Selanjutnya ada suhu, dan yang terakhir ada cahaya. Untuk faktor yang selanjutnya yaitu faktor internal atau faktor dari dalam. Nah, faktor dari dalam ini juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama faktor hereditas. Faktor hereditas ini adalah faktor yang dipengaruhi oleh gen. Jadi gen yang mengendalikan terbentuknya sifat penampakan secara fisik atau fenotip melalui interaksinya dengan faktor lingkungan. Untuk yang kedua yaitu faktor hormon atau zat tumbuh. Nah, untuk faktor hormon ini, hormon memiliki beberapa jenis lagi, seperti hormon auksin. Hormon auksin ini terdapat di ujung jaringan meristem apikal. Jaringan meristem apikal ini terdapat di ujung akar dan ujung batang. Untuk yang kedua yaitu hormon gibberellin. Nah, senyawa ini dihasilkan oleh jamur Gibberella fujikuroi atau Fusarium oeniliformae. Nah, jamur ini ditemukan oleh F. Kurosawa. Hormon gibberellin dipengaruhi atau berpengaruh terhadap sifat genetik, pembungaan, penyinaran, dan mobilisasi karbohidrat selama perkecambahan.
Untuk hormon yang ketiga yaitu hormon sitokinin. Apa sih hormon sitokinin itu? Nah, hormon sitokinin ini adalah hormon yang berguna untuk merangsang pembelahan sel, merangsang pertumbuhan daun dan pucuk, terus menghambat pengguguran daun, buah atau bunga, kemudian memperkecil dormansi apikal dan menyebabkan pelebaran daun muda, mengatur pembentukan bunga dan buah. Untuk hormon yang keempat yaitu gas etilen atau C2H3. Nah, gas etilen ini banyak ditemukan pada buah yang sudah tua, yang merupakan hormon yang dihasilkan oleh buah. Nah, gas etilen ini disebut karbit. Fungsinya untuk mempercepat pemasakan buah. Kemudian menyebabkan penebalan pada batang sehingga tumbuhan menjadi kokoh. Kemudian gas etilen ini juga berguna untuk menghambat pembungaan dan perkembangan akar. Untuk hormon yang selanjutnya yaitu asam abisat. Nah, apa sih kegunaan dari asam abisat ini? Jadi asam abisat ini bekerja berlawanan dengan hormon auksin dan gibralin dengan jalan mengurangi dan atau memperlambat kecepatan pembelahan dan pembesaran sel. Nah, asam abisat ini akan aktif pada saat tumbuhan berada dalam kondisi yang kurang baik, seperti pada musim dingin, musim kering, musim gugur. Fungsi asam abisat ini yaitu dapat mengurangi kecepatan pertumbuhan dan pemanjangan sel pada daerah titik tumbuh, macam pengguguran daun, dan mendorong dominasi biji agar tidak berkecambah. Untuk hormon selanjutnya yaitu hormon kalin. Hormon pertumbuhan organ terdiri dari rizokalin, kaulokalin, filokalin, dan antokalin. Nah, rizokalin ini terdapat pada akar, sedangkan kaulokalin terdapat pada batang, filokalin terdapat pada buah, dan yang terakhir antokalin terdapat pada bunga. Untuk hormon yang terakhir yaitu asam traumalin atau kambium luka. Nah, jadi apa sih kegunaan dari kambium luka ini? Nah, kambium luka ini memiliki kegunaan untuk merangsang pembelahan sel di daerah luka, seperti batang yang sedang terluka, sebagai mekanisme atau menutupi luka. Apabila terluka, maka tumbuhan akan merangsang sel-sel di daerah luka menjadi bersifat meristem lagi sehingga dapat mengalami pembelahan sel untuk menutup luka yang terjadi. Nah, itu tadi materi dari faktor dari pertumbuhan dan perkembangan. Untuk yang selanjutnya yaitu fase pertumbuhan. Nah, dari pertumbuhan ini memiliki beberapa fase, yaitu yang pertama fase pembelahan sel. Nah, pada fase ini zigot membelah diri berulang-ulang secara mitosis, membentuk sel-sel baru sehingga jumlah sel menjadi banyak. Untuk yang fase yang kedua yaitu pembesaran ukuran sel. Ukuran sel yang mengalami pembelahan berubah menjadi panjang atau besar dan tidak dapat kembali lagi. Nah, perubahan sel ini pada organisme multiseluler terjadi karena pertumbuhan yang disebabkan oleh masuknya air dan substansi zat ke dalam sel akibat sintesis protoplasma. Untuk fase yang selanjutnya itu fase diferensiasi sel atau spesialisasi sel. Nah, pada fase ini sel-sel yang sama berkelompok sesuai ukuran dan membentuk jaringan. Kemudian untuk pertumbuhan, pada tumbuhan terdiri dari perkecambahan, pertumbuhan primer, dan pertumbuhan sekunder. Untuk yang pertama yaitu perkecambahan. Nah, berdasarkan keadaan kotiledon pada saat berkecambah, pola perkecambahan dibedakan menjadi dua macam, yaitu perkecambahan epigial dan perkecambahan hipogial. Apa sih perkecambahan epigial itu?
Perkecambahan epigial itu adalah perkecambahan dengan kotiledon terangkat ke atas tanah. Misalnya pada saat kita menanam tanaman kacang hijau, maka kecambah pada kacang hijau epigialnya terangkat ke atas tanah. Untuk yang kedua yaitu perkecambahan hipogial. Nah, perkecambahan hipogial ini kotiledon tetap berada di dalam tanah. Misalnya pada perkecambahan jagung. Nah, pada perkecambahan jagung itu kotiledonnya masih berada di dalam tanah. Kemudian materi selanjutnya adalah pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer, pertumbuhan terjadi sebagai akibat dari pembelahan sel-sel jaringan meristem. Misalnya pada jaringan embrional yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Untuk yang kedua yaitu zigot dari hasil fertilisasi berkembang menjadi embrio yang terlindungi dalam biji. Nah, di dalam biji ini terdapat cadangan makanan yang diperlukan embrio untuk berkecambah, yaitu berupa keping atau kotiledon. Untuk yang ketiga yaitu embrio memiliki 3 bagian penting. Apa saja bagian penting itu? Yang pertama yaitu tunas embrionik. Nah, tunas embrionik ini merupakan calon batang dan daun atau kuncup. Untuk yang kedua yaitu akar embrionik. Akar embrionik ini merupakan calon akar. Yang ketiga yaitu kotiledon yang berisi cadangan makanan. Kemudian titik tumbuh. Pertumbuhan dan perkembangan organ tanaman terjadi pada titik tumbuh akar dan batang. Nah, untuk titik tumbuh pada akar itu meliputi daerah meristem yang terdapat di atas ujung akar. Sedangkan untuk titik tumbuh batang terletak di ujung batang. Pada ujung batang terdapat kuncup yang tersusun dari sel-sel yang sangat aktif untuk membelah. Untuk yang ketiga yaitu pertumbuhan sekunder. Nah, setelah meristem primer ini membentuk jaringan permanen, kemudian meristem sekunder mengalami pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder ini hanya terjadi pada tumbuhan dikotil. Jaringan meristem sekunder yaitu kambium dan kambium gabus. Aktivitas kambium dan kambium gabus ini tersebut menyebabkan pertumbuhan sekunder atau bertambah besarnya tanaman. Nah, dalam proses pertumbuhan sekunder ini, kambium vaskuler akan membelah ke arah dalam membentuk xilem dan ke arah luar yang membentuk floem. Nah, yang kedua yaitu parenkim batang atau akar di antara fasis berubah menjadi kambium intervaskuler. Untuk yang ketiga yaitu aktivitas kambium membentuk xilem dan floem yang lebih cepat daripada pembentukan kulit menyebabkan kulit pohon, korteks, dan epidermis pecah. Untuk mengatasinya maka velogen atau kambium gabus membelah ke arah luar membentuk velem dan ke arah dalam membentuk velodrem. Nah, velem ini adalah sel mati dan velodrem ini adalah sel hidup. Nah, cukup sekian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya kalian bisa mendiskusikan dengan teman kalian atau bisa membuat kelompok yang jumlahnya 2 orang. Saya akan memberi waktu selama 15 menit untuk berdiskusi. Setelah diskusinya selesai, saya akan memberikan soal atau kuis sejumlah 15 soal yang berada pada 15 menit terakhir sebelum pembelajaran ini selesai. Untuk diskusi selanjutnya dapat dimulai dari sekarang.
Baik, untuk waktu berdiskusi telah selesai. Sekarang kalian bisa mengerjakan soal yang telah saya bagikan. Untuk waktu pengumpulannya adalah 15 menit dimulai dari sekarang. Sekian video praktek mengajar dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.